Selamat malam, saudara dimanapun berada. Hari ini tentu kita semua sangat bersedih jikalau kita mengikuti berita yang sangat trending, sangat viral hari ini, itu berita banjir. Menurut pengamatan saya, dan bukan hanya pengamatan, saya juga mengalami kebanjiran di salah satu perumahan yang ada di pinggiran kota Jakarta atau perbatasan dengan Bogor. Bahwa banjir kali ini bisa dikatakan merupakan banjir yang dahsyat ya, banjir yang lebih besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya. Pada tahun 2020 awal, ya tepatnya 1 Januari, pernah juga kebanjiran yang besar, air juga masuk ke rumah kami, tapi kali ini jauh lebih besar. Jadi kalau kita mengikuti berita di televisi atau juga di YouTube, bahkan juga media massa lainnya, maka kita akan membaca berita-berita tentang banjir. Ya, banjir Bekasi, ada berita dan juga ada video singkat yang beredar, air bahkan masuk ke dalam mall ya, yang membuat para pengunjung begitu panik. Ya, kemudian ada banjir Jakarta yang terus meningkat, bahkan dikatakan sampai 122 RT terendam hingga sore hari tadi. Ya, kemudian ada banjir di sekitar Bekasi, itu di Galaksi, Jatiasi, Bumi Mutiara, Villa Nusa Indah, bahkan di berbagai wilayah lainnya. Itu kebanjiran yang tidak tanggung. Ada yang sampai ke atap rumah, bahkan sampai ke lantai 2. Nah, kita bisa membayangkan situasi itu, apalagi kalau kita ada di dalamnya. Betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh banyak keluarga, apalagi kalau ada orang tua, atau ada yang lagi sakit, atau ada anak-anak kecil, anak bayi yang baru lahir. Waduh, betapa menyedihkan. Tetapi itulah situasi yang harus dihadapi. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita melihat ini? Tentu ya kita berdoa pasti ya, dan kita berharap pemerintah sigap terhadap situasi ini. Juga lembaga-lembaga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, pemerintah ya tentu bekerja sama untuk bisa menolong mereka yang terdampak banjir ini. Jadi saudara bisa lihat di beranda Google kah, atau di situ langsung muncul banyak sekali berita banjir. Itu sangat menyedihkan. Ya, Gubernur baru Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa banjir Bekasi itu akibat nafsu membangun dihajar habis. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini memang salah satu juga bisa menjadi faktor penyebab ya, pembangunan di mana-mana tapi penghijauan sudah tidak ada. Jadi itu berita di kompas.com ya. Banjir Bekasi, kata Deddy Mulyadi, akibat nafsu membangun yang dihajar habis. Kemudian Gubernur Jakarta dalam media Tempo berkata akan bertemu kepala daerah sekitar Jakarta membahas tentang banjir, apa yang akan dilakukan. Ya, memang di sana sudah ada kerjasama dengan para prajurit, membantu evakuasi korban, kemudian juga ada perahu-perahu yang dikirim, bantuan-bantuan berupa makan minum, banyak hal yang dilakukan ya. Ya, bukan hanya di sekitar Bekasi, Jakarta, Bogor, tapi sampai ke Tangerang juga ya. Di sana juga terdampak banjir. Jadi banyak sekali berita yang kita bisa lihat ya, untuk kita mendapatkan gambaran, tapi juga melalui televisi kita mendapatkan banyak informasi. Nah, saudara-saudara, saya juga termasuk orang yang terdampak banjir itu. Bagaimana kita melihat situasi ini? Memang ya, di satu sisi apapun situasinya, mau banjir, mau panas, ya kita harus siap menghadapi resiko ya, yang ditimbulkan dari semua itu. Tapi kalau kita mungkin bisa flashback atau melihat ke belakang, apa yang menjadi penyebab banjir ini?
Memang ada yang berkata ya memang curah hujannya sangat tinggi, hujan tidak berhenti sehingga memang eh, tidak bisa lagi, resapan air sudah tidak cukup. Tapi selain curah hujan yang cukup tinggi, tentu faktor-faktor lain seperti yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, bisa juga karena memang sudah tidak ada lahan hijau yang cukup. Ya misalnya kalau kita melihat kawasan puncak Bogor, wah itu sudah pembangunan semua. Resapan air tentu sudah berkurang karena sudah tidak ada lagi hutan yang luas, hutan lindung, sehingga memang banyak air yang mengalir atau dialirkan, dikirimkan, yang orang bilang banjir kiriman, dari Bogor menuju ke Jakarta, menuju ke Bekasi, dan terjadi banjir. Jadi memang perlu pemerintah memperhatikan bagaimana efek samping dari uh, pembangunan yang begitu marak. Di satu sisi kemajuan juga, tetapi di sisi lain perlu diperhatikan efek sampingnya. Bagaimana juga aliran daerah, aliran sungai ya, das, diperhatikan. Jangan sampai pembangunan ya terlalu mepet dengan sungai, kemudian tidak ada pengerukan sungai di beberapa tempat, sampah-sampah yang begitu banyak menggunung. Nah itu banyak faktor ya yang menyebabkan kebanjiran. Jadi di samping memang curah hujan, tapi tentu harus dievaluasi bagaimana human error juga ada di dalamnya. Ya, jadi mari kita menyikapi situasi ini dengan bijak, dengan doa dan harapan bahwa segera bisa teratasi, segera ada solusi, ya kemudian ke depan mungkin lebih lagi diperhatikan bagaimana penataan kota, pembangunan, dan lain sebagainya. Sudah terjadi, tetapi kita berharap ada upaya penanganan yang sigap, yang cepat, sehingga tidak terjadi banyak korban, tapi segera bisa tertangani, baik itu berupa bahan makan, minuman, kemudian penanganan terhadap orang yang sakit, dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Jadi saya turut berempati, bersimpati dengan keadaan ini, melihat banyak korban ya, oleh karena banjir ini di berbagai daerah. Bukan hanya Jabodetabek, tapi juga bisa ada di luar Jabodetabek juga mengalami banjir. Kita doakan semua bisa segera surut, semua bisa ditangani dengan baik sehingga mengalami pemulihan, pemulihan kota, pemulihan wilayah, tapi terutama pemulihan setiap pribadi yang terdampak banjir. Jadi tetap semangat saudara, tetap saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain.